menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Ansor. Dalam hal ini akan diwakili oleh sahabat Dian Islamiyah. Hadirin dimohon
mengantar Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh sahabat Haji Zamroni Aziz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al ulama warasatul anbiya. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahabat kita, saudara kita, orang tua kita. Ini yang luar biasa hari ini sibuknya, sampai tadi dipanggil sama Kepala BIN RI, tapi beliau izin hanya ingin ketemu sama warga Nahdlatul Ulama, sama Gerakan Pemuda Ansor, dan sama Bapak Ibu petani. Ini sahabat Irjen Pol Ferry MSI, Deputi Penindakan KPK Republik Indonesia. Ini pulang kampung karena ini, tapi kita lagi persiapkan tanah di dekat pondok pesantren supaya langsung jadi pembina pondok pesantren. Ini udah biaya sebenarnya. Jadi tadi yang wakili Menteri Insinyur Haji Jamil MPPHD, ini beliau, ini gagah berdekatan dengan wakil ketua umum. Wakil ketua umum pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor, ini mohon berdiri. Gus Aam, ini luar biasa. Ini mohon maaf tadi saya bisik-bisik sama Kabinda. Di samping wakil ketua wakil ketua Gerakan Pemuda Ansor, kebetulan beliau sekjen Pemuda Nasdem, Pak. Jadi Ansor ada di mana-mana, Pak. Ada yang di PKP, P3, PDI, macam-macam. Hanya ketua pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor yang ini beliau PKB. Jadi di Ansor itu macam-macam. Ini beliau ketua bidang pertanian, pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Yang kami muliakan Pak Kapolda, diwakili oleh Pak Wakapolda. Ini beliau, ini sudah lumayan lama, cuma baru hari ini Pak, yang senantiasa bersama Ansor. Karena kalau mau aman negeri ini harus bersama Ansor dan Nahdlatul Ulama. Dan kalau mau NKRI berdaulat, maka petani harus dimanfaatkan dengan baik. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini ayahanda Tuan Guru Dr. Anus Ahmad Taqiyuddin Mansur MPDI. Ini belum orang tua saya dari TK, ini belum ada RA dulu. Tapi MI, MT sampai tidak pernah kemana-mana, saya tetap di pondok ini. Tapi saya yakin kalau kita sudah di pondok pesantren, maka barokah pasti ada. Jadi kalau hari ini para pejabat ke pondok pesantren, saya yakin pasti akan ada barokahnya pada saatnya. Iya, insya Allah. Saya yakin Pak Waka sebentar lagi bintang 1. Ada sahabat dari pusat juga, ada sahabat Kurwil. Ini sahabat Jakaria Empuato, silakan berdiri. Kemudian sahabat Cepi, ini pimpinan pusat. Kemudian ada juga yang dari kementerian, mohon berdiri Pak. Ya, dari Kementerian Pertanian juga. Ini Syekh Pertanian di Nusa Tenggara Barat, Pak Kepala Dinas, silakan supaya ditahu. Ini. Ya, udah tua tapi masih gagah. Sahabat dari Kabinda, kemudian dari BNN, kemudian dari Kepala Dinas Kabupaten Kota, kemudian Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota, teman-teman lapangan, ada Bang Ismet, Muhammad Ismet Jayadi, silahkan tenaga lapangan. Ini luar biasa, senantiasa bersama Pak Kadis ini. Kemudian ada Mas Yusuf, silahkan berdiri Mas Yusuf, rokoknya ditinggalin dulu. Nah, karena sama petani, karena petani tanpa rokok nggak bisa jalan. Jagung di Nusa Tenggara Barat yang diperkasai oleh Gerakan Pemuda Ansor bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kepada baginda junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita para pengikutnya mendapat syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin.
Sebelum kami menyampaikan sepatah dua patah kata, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa kepada para pendiri Nahdlatul Ulama, kepada para pendiri Gerakan Pemuda Ansor, dan hari ini juga kita berduka sahabat-sahabat kita dari Polri, 5 orang meninggal di Makobrimob. Semoga beliau-beliau mudah-mudahan kita mendapat barokahnya. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Kami atas nama pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan kasir kepada Bapak Menteri, dalam hal ini diwakili oleh Direktur, kepada Bapak Deputi Penindakan KPK Republik Indonesia yang kesempatan hadir, kami ucapkan terima kasih, dan seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Gerakan Pemuda Ansor hari ini sudah berumur 84 tahun. Jadi umur yang begitu panjang. Umur kalau sudah manusia mungkin sudah tua. Makanya saya sampaikan, kalau hari ini Gerakan Pemuda Ansor menggerakkan semua elemen, baik petani, nelayan dan lain sebagainya, karena Ansor punya investasi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada instansi yang menolak Ansor, Pak. Ini mohon maaf, tadi kalau Pak Kadis tetap menerima kita. Tidak boleh ada, karena kami mohon maaf, Ansor berdiri sebelum kemerdekaan, memerdekakan Republik ini, berjuang untuk bangsa ini, tidak pernah mau jadi apa, tidak pernah berpikir begitu. Para pendiri Nahdlatul Ulama, para pendiri Ansor menyatakan siapapun dia, dari manapun dia, ketika dia mau hubul watan minal iman, maka harus bersama-sama dengan Gerakan Pemuda Ansor. Makanya saya sampaikan, kalau ada dinas tolong, kalau ada yang lain, kalau tidak nerima Ansor keterlaluan, berarti belum paham sejarah. Kita harus kasih sejarah, kita datang bawa buku sejarah. Tapi kalau Pak Deputi Penindakan KPK sama yang mewakili menteri udah paham sejarah, Pak, termasuk Pak Kapolda sama Wakapolda. Makanya kalau ditelepon pasti datang, pasti nerima telepon, dan diundang pasti datang. Kalau tidak, ya mohon maaf, ada saatnya kita juga bereaksi. Hadirin sekalian yang kami muliakan, 84 tahun Gerakan Pemuda Ansor berdiri mengabdi untuk bangsa dan negara. Hari ini untuk tema daripada harlah 84 tahun Gerakan Pemuda Ansor adalah hubul waton minal iman, mencintai tanah air bagian daripada iman. Karena bagaimanapun juga kita dari Nahdlatul Ulama, kemudian di Gerakan Pemuda Ansor, NKRI merupakan harga mati. Tidak boleh kemudian kita tidak mencintai Republik ini, tidak boleh Bapak Ibu petani tidak mencintai bangsa kita ini. Harus kita cintai dan harus kita jaga, dan Ansor menjadi garda terdepan. Siapapun yang akan melawan itu, maka Ansor pertama yang akan menjadi garda terdepan. Yang kedua, kami launching ini kami rangkaikan dengan launching 100.000 hektar. Jadi Bang Ismet sama Mas Yusuf sampai masuk UGD tadi malam. Ini tenaga lapangan Ansor. Ini sekarang sehat, tapi begitu ada undangan langsung sehat, Pak. Ini kemudian Mas Adi juga sehat. Itu mereka berjuang sudah 6 bulan di Nusa Tenggara Barat ini, hanya satu hajatan. Jangan satu hajatan. Masyarakat petani di Nusa Tenggara Barat yang kebetulan juga mereka adalah jamaah dari pondok pesantren. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nantinya acara ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, dan kami nanti mohon kepada pimpinan pusat, kemudian kepada Pak mewakili menteri, dan nanti terakhir oleh Deputi Penindakan KPK untuk memberikan tausiah kebangsaan kepada kita semua. Demikian, yang lebih kurangnya mohon maaf. Dan sekali lagi ada teman-teman media, saya baru lihat kalau tidak disebut teman-teman media nanti tidak dicatat.
Tadi tidak disiar Lombok Pos, kemudian yang lain tolong yang begini-gini yang patut untuk disiarkan, bukan hanya politik. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pelaksana program, dalam hal ini akan disampaikan oleh sahabat Haji Hadi M. Musa Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'anil imama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad. Teks apapun. Pada yang terhormat guru kami, orang tua kami, pengurus pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, Tuan Guru Taqiyuddin Mansur yang kami taati, dan seluruh pengurus pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama baik Suriah maupun Tanfidiyah, pada Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Bapak Zamil dan rombongan yang kami hormati, pada pimpinan Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB yang kami hormati atau yang mewakili Bapak Gubernur, dan wabil khusus pada Ketua Umum kami Kiai Haji Yakut Khalil Qomas, dan mohon maaf yang tidak bisa hadir yang pada saat ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum, ini juga senior kami Kiai Haji Muhammad Khairul Amri yang saya banggakan, sahabat senior kami juga Zakaria, ini Kiai Haji juga, ini di atas Kiai Haji Syekhuna Kiai Haji Zakaria Puato yang kami sekarang berdinas di KPK Pak ya. Terima kasih Pak atas kehadirannya, luar biasa, ini penghargaan bagi kami jauh-jauh dari Jakarta. Alhamdulillah, karena bersahabat dengan Ansor, bersahabat dengan warga Nahdlatul Ulama, insya Allah tidak ada yang keliru. Itu tim khusus, ini saya sebutkan tim khusus, tim lapangan, sahabat Ismet, sahabat Yusuf dan seluruhnya, silakan berdiri serombongan, karena beliau adalah orang-orang yang berjasa pada saat ini. Kasih penghargaan yang luar biasa, karena beliau yang memulai bukan 6 bulan Pak Zamroni, tapi hampir 1 tahun kita mengumpulkan CPCL, mendatangi petani dan berinteraksi dengan mereka, dan itu adalah satu tugas yang cukup berat. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim, dan mudah-mudahan silaturahim kita bisa memberikan keberkahan buat kita semua, dan insya Allah segala sesuatu atau siapapun yang melangkahkan pada majelis ilmu hari ini, yang datang pada hari ini di peringatan Harlah Gerakan Pemuda Ansor PW Ansor NTB yang ke-84, dan sekaligus launching penanaman jagung 100.000 hektar, dan mudah-mudahan segala langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi 100.000 hektar kalau untuk ukuran NTB itu kecil. Tadi Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Dinas, mohon maaf. Terima kasih Pak Kepala Dinas atas dukungan, support dan
dorongannya 100.000 hektar itu kecil. Kalau kata Pak Kepala Dinas itu masih ada lahan 1,3 juta hektar yang bisa ditanami, bisa diberdayakan oleh para petani di seluruh NTB. Jadi ini adalah langkah awal dari gerakan pemuda Ansor untuk bersama-sama petani, untuk bersama-sama masyarakat membangun ekonomi kerakyatan secara bersama-sama, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab Ansor, bukan hanya tanggung jawab Nahdlatul Ulama, bukan hanya tanggung jawab petani, pejabat dan sebagainya, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mendaulatkan petani berdiri di kaki sendiri di tanah dan air Indonesia. Kalau sampai kita tidak mencintai tanah air Indonesia, maka silahkan keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sahabat Jamroni tadi kan sudah hampir habis materinya, tengah bagian. Tapi saya yakin semua punya pilihan kalimat yang berbeda. Luar biasa, kalau sambutan Ketua PW itu sudah luar biasa. Dari A sampai Z lunas. Kita nyelip aja sedikit lah. Tapi paling tidak inilah spirit, semangat Ketua PW Ansor NTB yang luar biasa, masih muda, gagah, calon pemimpin masa depan di NTB, dan mudah-mudahan beliau terus diberikan spirit, semangat, umur panjang untuk bersama-sama membangun Nusa Tenggara Barat ini menjadi daerah secara ekonomi untuk naik, tidak sekedar menanam jagung tapi juga menanam tanaman yang lainnya. Tolong saya minta semua tim solid bersama-sama dari pihak Ansor, dari pihak PW Ansor, dari pihak pemerintah, Kapolri, TNI, NU, orang tua kami, saya minta semuanya solid, karena ini hanya baru langkah awal. Kedepannya lebih berat lagi tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Saya berharap ini tidak hanya terjadi di NTB. Tadi saya sudah sampaikan pada Pak Zamil, habis ini daerah-daerah lain yang sudah meminta sebenarnya kenapa harus NTB saja. Hari ini kita fokus di NTB karena masih sangat banyak lahan, tapi daerah lain juga pasti akan kita sentuh nantinya. Mungkin habis ini ada Jawa Timur, ada Sulbar, ada NTT, ada Sulsel, ada Gorontalo, Maluku, bahkan kemarin saya dari Maluku minta banyak pulau masih kosong yang masih bisa ditanami, dan ini bisa menghasilkan produksi yang luar biasa. Tanpa petani, Indonesia mungkin pada waktu itu jauh sekali kekurangan pangannya, dan hari ini kita buktikan bahwasanya ini Pak dari Kementan, dari Kepala Dinas Pertanian, mudah-mudahan kita tidak perlu impor jagung lagi, kita tidak perlu impor beras lagi, kita tidak perlu impor sayur-sayuran lagi, karena negeri ini sudah menyiapkan lahan, sudah menyiapkan para petaninya untuk mengelola dengan baik dan menghasilkan hasil bumi yang luar biasa. Surga, Indonesia itu surga buat kita. Tidak ada negara sehebat Indonesia yang sampai hari ini dengan segala keberagamannya, kebinekaannya masih menyatu dalam satu kesatuan. Banyak negara di Timur Tengah, hanya satu suku, satu agama, karena beda madhab, beda pandangan keagamaan, mereka berbentrok, mereka berselisih, mereka berkonflik. Indonesia adalah negara yang membuat iri bangsa-bangsa lain, sehingga mereka berusaha untuk menghancurkan, mengadu domba dan sebagainya. Tapi kalau pesan ketua umum, siapapun yang coba-coba menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka mereka akan berhadapan dengan gerakan pemuda Ansor, maka mereka akan berhadapan dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini petaninya ini luar biasa ini Pak, ini perwakilan saja, karena kalau kita tidak batasi yang datang mungkin di atas 5.000, tapi kita batasi, takutnya Tuan Guru Taqiyuddin ini nanti agak kerepotan. Kalau datang semua hanya minta air sih nggak masalah, kalau minta makan semua ini yang masak yang repot. Nah ini insya Allah tapi nanti akan disiapkan
segala sesuatunya oleh Tuan Guru Taqiyuddin. Ini adalah perwakilan dari Lombok Timur, Lombok Tengah, dari mana lagi? Tuan Guru Bajang, terima kasih atas kehadirannya. Satu kebanggaan buat kita dihadiri oleh Bapak Gubernur, dan mudah-mudahan kehadiran beliau akan menambah spirit semangat buat para petani untuk terus berjuang, untuk terus mendaulatkan petani, daulat NKRI. Ini adalah slogan kita, daulat petani, daulat NKRI. Terima kasih. Selamat datang. Ini sapaan buat Pak Gubernur. Lombok NTB indah kotanya, pemuda-pemudinya luar biasa. Saatnya petani bangkit bersama membangun ekonomi yang merata. Burung cendrawasih dari Papua, burung Garuda lambang negara. Wahai para pemuda dan pemudi, satukan hati, majukan Indonesia. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, hidup petani, hidup petani, daulat petani, daulat NKRI. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa Tenggara Barat, kepada yang terhormat sahabat Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa nasarahu wa walah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang tiang muliakan para guru-guru kami, orang tua tiang yang hadir pada kesempatan ini, bil khusus sahibul ma'had Bapak Tuan Guru Haji Taqiyuddin Mansur. Semoga seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ta'limus Sibyan Al-Mansuriyah Bonder selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Pondok ini telah banyak melahirkan para kader-kader NTB, kader-kader bangsa, dan insya Allah ke depan akan lebih banyak lagi. Lahir dari pondok ini para pejuang, termasuk para pejuang yang memperjuangkan para petani kita. Semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kapolda, tetap saya panggil Pak Kapolda beliau ya, apapun pangkatnya sudah. Walaupun sekarang nambah bintangnya, mau nambah lagi, tetap saja saya bilang Pak Kapolda, karena itu menjadi kebanggaan kami. Beliau ini Bapak Firly walaupun jauh dari NTB lahirnya, tetapi dalam 1 tahun 2 bulan ketika beliau berkhidmah di Nusa Tenggara Barat, banyak yang beliau contohkan yang baik. Satu di antaranya yang selalu saya ingat, bahwa beliau selalu berziarah dan bertakziah kepada keluarga dari warga yang menjadi korban kejahatan. Beliau datangi rumah demi rumah dari awal menjabat sampai akhir beliau bertugas. Itulah menunjukkan bahwa beliau punya keistiqomahan. Mudah-mudahan kita semua sebagai warga pondok pesantren yang juga diajarkan keistiqomahan oleh guru-guru kita, tetap di dalam kebaikan, mudah-mudahan terus mendapat inspirasi-inspirasi termasuk dari Bapak Firly. Bapak Wakapolda, Pak Kombes Tajuddin, Pak Kabinda, sahabat-sahabat Ansor yang saya muliakan, yang dari Jakarta, yang dari NTB semuanya, dari PP Ansor, dari PW atau pengurus wilayah Ansor, dan seluruh jaringannya sebagai Nahdliyin Nahdliyat. Walaupun tiang dari Nahdlatul Wathon, tetapi sama juga. Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama itu nisbah dari warganya sama, yaitu Nahdliyin dan Nahdliyat.
Kita Nahdliyin dan Nahdliyat ini adalah pengikut dari manhaj Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah yang mentaksis Ahlus Sunnah wal Jamaah? Seorang yang alim dan soleh yang bernama Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kapan beliau hadir? Pada konteks apa beliau hadir di pentas sejarah Islam? Beliau hadir saat terjadi friksi yang luar biasa. Ada satu kelompok Al-Aqlaniyun yang menjunjung tinggi akal, bahkan hampir menuhankan akal. Pokoknya apa yang akalnya mengatakan bagus, itu yang dia ikuti. Bahasa sasak, apa sih teparan bagus, si pikiran, ya wah teturut. Itulah yang namanya Al-Mu'tazilah. Pokoknya apa tuntunan akal, dia ikuti. Bahkan kalau ada wahyu-wahyu atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara zahirnya bertentangan dengan akal, disingkirkan, dia ikut kepada akal. Itu Mu'tazilah, menuhankan akal. Di sisi lain ada juga yang sangat ekstrim, dia buang akal. Kalau Mu'tazilah mengatakan manusia bebas sebebas-bebasnya, maka kelompok yang satu Jabariyah namanya mengatakan manusia itu seperti daun yang ditiup oleh angin. Dia tidak punya kuasa apa-apa. Semuanya sudah tertakdiran oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Dia tulak ngumbe-ngumbe wah di dunia. Pokol doang wah. Munara rezeki datang rezeki no. Jadi apapun kehidupan kita semua sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada gunanya. Termasuk di Nahdlatul Ulama, salah satu yang selalu diungkap adalah nilai tawassut. Bahwa kita adalah manhaj pertengahan. Jangan tertarik ke kanan sampai akhirnya rebah ke kanan. Tertarik ke kiri sampai rebah ke kiri, terus di tengah. Artinya apa? Ketika ada konflik, ada friksi, ada pertentangan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hadir sebagai solusi di antara pertentangan yang ada. Nah inilah Bapak Ibu, kalau kita aktualkan sekarang, kita lihat di Indonesia ada sumber daya yang luar biasa untuk Indonesia yang namanya para petani kita. Tugas kita sebagai Nahdliyin Nahdliyah, termasuk para pewaris perjuangan dari para imam, para aulia kita yang soleh-soleh, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hadratul Syekh Hashim Asy'ari, semua ulama-ulama yang ada, bagaimana kita hadir bisa memberikan solusi bagi masalah yang ada di masyarakat. Seperti dulu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari hadir membawa solusi bagi pertentangan yang ada. Kalau sekarang situasinya belum optimal termanfaatkan, maka organ-organ perjuangan Nahdlatul Ulama dan juga semua kita organ perjuangan umat, mari kita menjadi bagian yang menyelesaikan masalah. Tidak perlu kita ungkit-ungkit. Kalau ada kekurangan, siapa yang paling salah, akarnya di mana, lalu kita salahkan. Apalagi orang sudah meninggal. Uzkuru mahasina mautakum. Kita diajar oleh ulama kita tidak hanya ilmu tapi juga adab. Kata Rasul, sebut-sebut kebaikan dari orang yang sudah meninggal. Wa kufu an masawihim. Jangan disebut-sebut kesalahan, kekurangan mereka. Kalau memang ada yang kurang, ya kita perbaiki dan kita lengkapi. Itulah semangat dari Nahdlatul Ulama. Itulah semangat dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah ada ruang sekarang pengabdian yang luar biasa. Saya tadi tanya Pak Direktur, berapa 1 hektar bisa dihasilkan kira-kira kalau kita menanam jagung? Kata beliau rata-rata bisa 8 ton. Sehingga kalau ada tertulis di sini 100.000 hektar, itu artinya insya Allah ada sekitar 800.000 ton. Berapa 800.000 ton itu? 800.000 ton itu kalau harga pembelian pemerintah sekitar 3.100, maka 800.000 ton itu sekitar 2,4 triliun rupiah. Ini potensi. Ini namanya penggitan kepengnya. Pareh penggitan. Untuk pada pacu nanam 100.000 hektar ini. Kita tanam dan mohon Bapak dari Kementerian Pertanian jangan merasa bahwa tugas Bapak itu selesai dengan kasih bibit, Pak. Jangan merasa bahwa tugas Bapak itu selesai dengan hanya memberikan penyuluhan, tapi dampingilah para petani kita. Dampingi sehingga pertama kali panen, 2 kali panen mungkin belum optimal, insya Allah yang namanya Nahdliyin Nahdliyah itu orang-orang yang cepat belajar. Dan disitulah perjuangan kita bagaimana
kekuatan ekonomi umat ini bisa terus kita tingkatkan bersama-sama. Terima kasih, sukses selalu Bapak Ibu nggih. Para ketua Gapoktan, mana angkat tangan ketua Gapoktan? Nah, mana? Alhamdulillah. Jadi lungguh semua, semeton-semeton tiang bapak-bapak, lungguh nanti akan menjadi ujung tombak. Bersama-sama koordinasi terus dengan Kementerian Pertanian, termasuk dengan perangkat pemerintah daerah. Ada Kepala Dinas Pertanian di sini, Pak Husnul Fauzi. Nah, ini tugasnya khusus untuk mensukseskan 100.000 hektar ini. Nanti koordinasi juga dengan Kabupaten Lombok Tengah dan seluruh kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Insya Allah walaupun tiang selesai pada bulan September, mudah-mudahan tiang panjang umur, tapi tiang akan ikut berbangga. Setelah September itu kalau ada panen, tiang ikut berbangga bahwa itu adalah buah dari kumpulnya kita pada siang hari ini. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat sekaligus Sahibul Ma'had Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Al-Mansyuriyah Ta'limus Sibyan, kepada yang terhormat sahabat Dr. Andus Tuan Guru Haji Ahmad Taqiyuddin Mansur MPDI, disilahkan. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihil ulama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wal ulama warathatul anbiya. Allahumma ij'al lana min nahdlatil ulama ghalibatan wa faraja wa makhraja, amma ba'du. Yang saya muliakan Pak Gubernur kita semua, dan tadi sudah disampaikan ini menjelang akhir dari periode beliau, mudah-mudahan beliau selamat ila yaumiddin. Bapak dari Perli yang saya hormati, Bapak Kapolda, Bapak Muspida, dan para petani yang datang dari berbagai ujung, karena daerah ini daerah selatan, ada dari Batu Jangkih, ada dari Ngembul, perbatasan Lombok Barat, perbatasan Lombok Timur, dan para petani dari Lombok Timur. Tidak ada yang bisa saya sampaikan kecuali hanya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Lebih-lebih ini menjelang Ramadan, di mana untuk pertama kali, mohon maaf Pak Gubernur, karena kesibukan beliau, baru pertama kali beliau dapat hadir secara langsung. Makanya kalau orang bilang pantas mimpi saya bagus sekali dari malam ini, karena Pak Gubernur walaupun sudah diundang, rasa-rasanya seringkali sulit karena banyak kegiatan. Yang resmi yang kedua, alhamdulillah, berarti beliau ini husnul khatimah, itu aja. Ini yang kita doakan. Apapun perjalanan kemarin, yang paling dituju adalah husnul khatimah, akhir yang baik. Dan beliau telah mengakhirinya, karena beberapa bulan tadi sudah disampaikan, beliau telah mengakhiri kegiatan kepemimpinan beliau. Saya kira tidak ada yang bicara, tidak ada yang memberontak, senantiasa masyarakat Nahdlatul khusus Nahdlatul Ulama sami'na wa ata'na. Memang ajaran dari beliau, ajaran para kiai, para tuan guru, apalagi dikenal beliau sebagai aktivis mahasiswa Nahdlatul Ulama di Mesir. Jadi orang sudah paham. Oleh karena itu, apa saja yang terjadi tetap beliau adalah warga Nahdlatul yang tadi sudah disampaikan. Karena itu, mohon maaf Pak Gubernur, Bapak hadirin sekalian, pada hari ini kumpulan para petani yang memang dasar asal usulnya petani. Kami saja ya pribadi, entah datang dari mana, kata si petani juga. Ada pada waktu itu tidak seperti yang kita lihat sekarang ini.
berepuk-repuk bahasa dulu. Berepuk-repuk artinya berkumpul-kumpul satu tempat lain, hingga wajar kalau sekarang hari ini tempat ini jauh. Seharusnya desa kita dulu desa penujak, tapi karena terpecah-pecah, ada jadi Pengempung, ada Nau, Bondet dan sebagainya. Hingga sekarang ini karena berkat Nahdlatul Ulama, mereka bersatu, berukhwah Islamiyah dan bergembira kemudian menyatukan diri dalam suatu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Oleh karena itulah saya terima kasih pada Bapak Erli, khususnya Bapak Gubernur dan Bapak-Bapak anggota Musbida, ada juga dari teman-teman dari masyarakat agama-agama yang lain yang saya lihat. Alhamdulillah, terima kasih. Ini karena mereka ingin sekali berjamaah bersama, apalagi tahu kalau Pak Gubernur insya Allah akan hadir. Karena itu tertebuslah apa yang menjadi hajat kita justru di akhir masa kepemimpinan beliau. Andai kata saja boleh kita bermimpi, boleh kita mengusulkan, tentu saja ingin kita lebih daripada itu. Terima kasih kami atas nama Pondok Pesantren Al-Mansuriyah. Nama ini adalah nama dari orang tua saya yang juga asal usulnya dia pernah mondok pesantren di Darul Quran Bengkel selama 25 tahun. Kemudian beliaulah yang mengembangkan Islam di tempat ini, hingga alhamdulillah kita bisa mengikuti segala program, mengikuti segala langkah daripada bangsa dan negara ini, dan sekarang ini menjadi bagian daripada warga rahmatullah wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sekaligus penyematan anggota kehormatan Ansor kepada yang terhormat Sahabat Muhammad Khairil Amri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat wati yang di belakang jawab salam sama ibu-ibu. Saya doain kalau salam saya yang kedua nggak dijawab, nanti pulangnya nggak dikasih kerudung sama Pak Gubernur. Mau dapat kerudung atau kenangan? Hah? Oh ya, sebagai kenang-kenangan dari Pak Gubernur, akhir jabatannya nanti dikasih kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tapi yang dapat kenang-kenangan, insya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Nah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, sekaligus kita cintai guru kita. Beliau tidak hanya menjadi pengasuh pondok pesantren ini, tapi juga beliau adalah orang tua kita, sekaligus menjadi ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama NTB. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Taqiyuddin Al-Mansur. Mudah-mudahan di akhir atau di masa tuanya beliau, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang banyak penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bosan-bosannya untuk mendampingi gerakan Pemuda Ansor di seluruh pulau NTB. Amin Allahumma. Nah, sama-sama kita muliakan, kita hormati juga orang tua kita selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat. Beliau beberapa hari yang lalu silaturahim ke pondok pesantren saya di Kempek, Cirebon. Kebetulan saya pesantren di sana dan putra saya kan pesantren di sana. Kata anak saya pesantren di sana, Pak Gubernur datang ke Kempek meninggalkan banyak komputer katanya Pak. Kalau di jauh di Kempek saja banyak meninggalkan komputer, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim saya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicatat sebagai amal ibadah seperti apa yang menjadi dauhnya, janjinya al-maghfurlah almarhum Kiai Haji Mbah Hasim Asy'ari. Aku titip Nahdlatul Ulama kepada seluruh kamu. Barang siapa di antara kamu melanjutkan perjuangan Nahdlatul Ulama, maka aku doakan sebagai santriku. Dan barang siapa yang telah aku anggap sebagai santriku, maka aku doakan hidupnya akan husnul khatimah. Ini dauhnya Mbah Hasim Asy'ari.
Jadi kalau kita ikhlas membangun Nahdlatul Ulama, insya Allah kita masuk surganya ikut rombongan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah. Kalau disemprit sama tentara, misalnya di sana ada tentaranya, semprit loh, kamu gak usah masuk surga dulu. Kita bilang saja, saya muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, insya Allah akan lapang. Bang Jack dan sahabat Cepi dan seluruh sahabat-sahabat pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor sewilayah NTB, cabang-cabang lainnya. Pak Firly, ini sesuai dengan amanah dari tadi Pak Gubernur dan Kiai Mansur, bahwa sahabat Zamron ini sudah sangat hebat sekali. Untuk agar program ini berjalan dengan baik, yang diundang itu tidak hanya dari Dinas Pertanian, tapi langsung juga Direktur Penindakan. Ini artinya adalah sebuah kewaspadaan buat kita semua yang diberikan kepercayaan. Kalau sampai ada macam-macam, ingat KPK. Dan ini warning buat kita semua, tapi saya yakin, hakul yakin, Gerakan Pemuda Ansor tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh sebuah sistem kebangsaan kita, apalagi yang namanya oleh agama. Saya yakin, hakul yakin, ya kalaupun ada sedikit-sedikit di paling ke korupsi rokok aja sebatang dua batang, itu pun yang dikorupsi rokok temannya sendiri. Itu namanya perokok pasif beli tapi minta sering. Sahabat-sahabat, saya menghaturkan salam dari Ketua Umum Kiai Haji Yakut Khalil Kaumas yang pada kesempatan mulia ini tidak bisa hadir karena banyak kegiatan lainnya yang tidak bisa ditinggalkan, karena kebetulan beliau juga menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Akhirnya mewakili kepada saya dan saya sebagai wakil ketua umum kepada sahabat Adi Musa Said, kepada Bang Jack dan Cepi untuk hadir di sini. Tahadus binimah, kata beliau, insya Allah suatu lain waktu beliau akan hadir di sini. Kiai, saya menghaturkan banyak terima kasih juga kepada seluruh hadirin. Tadi kalau kata Kabinda bilang bahwa Kapolda di NTB ini akan naik derajatnya dari tipe B menjadi tipe A. Alhamdulillah, tanpa mengurangi rasa hormat dan kemuliaan kepada senior-senior Gerakan Pemuda Ansor yang lalu-lalu, indeks prestasi Gerakan Pemuda Ansor NTB di bawah sahabat Jamron ini, indeksnya juga menjadi naik dari kriteria B menjadi kriteria A+. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa indikasi kriteria itu? Di Gerakan Pemuda Ansor telah mencatat bahwa ada 3 kriteria, yaitu klasifikasi A, klasifikasi B, klasifikasi C. Klasifikasi A itu adalah seluruh pengurus tingkat wilayah itu sudah memiliki kantor sekaligus kontrak. Kedua, pengurus wilayahnya atau cabangnya di seluruh provinsi itu ada. Yang ketiga, pengurus cabang PAC-nya atau tingkat kecamatannya minimal 75% itu ada tersebar di masing-masing wilayahnya. Dan alhamdulillah untuk kriteria A itu sudah dibuktikan oleh sahabat Zamroni. Tapi tadi sahabat Zamroni ada kurang jujur di antara kita. Kurang jujurnya adalah sahabat Zamroni bilang alhamdulillah Pak Firly selalu hadir, terus Pak Gubernur juga sering hadir, yang lain sering hadir. Tapi dia nggak nyebut kehadiran itu juga selalu bawa sumbangannya. Tapi sumbangannya nggak disebut tadi sama Mas Jamroni. Kalaupun belum nyumbang, insya Allah nanti di akhir acara ini akan nyumbang ke Pak Kiai. Sahabat-sahabat semua, Pak Kiai, karena sambutannya sudah sebanyak sekali ini, saya ingin curhat saja sebagai pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Mudah-mudahan curhat saya ini akan ditangkap oleh Kiai semua, oleh para senior-senior di sini. Yang curhat itu adalah apa? Amanah hasil Kongres Gerakan Pemuda Ansor kemarin di Yogyakarta, ada 4 hal yang harus dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor sekarang. Yang pertama adalah revitalisasi tradisi. Yang kedua, penguatan sekaligus pemberdayaan kader. Yang ketiga, penguatan ekonomi. Yang keempat, ada kemandirian organisasi. Kenapa revitalisasi tradisi menjadi sebuah amanah yang pertama kali? Seperti tadi Pak Gubernur bilang, bahwa khususnya kita sebagai kelompok mayoritas di Indonesia ini, kelompok Islam, wabil khusus juga yang menginduk kepada Nahdlatul Ulama, ada 2 kekuatan besar yang sekarang merongrong kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah begitu masifnya sikap radikalisme atas nama agama. Sikap radikalisme agama ini selalu mengatakan dirinya yang paling benar, sementara yang lain termasuk Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon, Muhammadiyah salah di matanya. Kenapa? Karena apa yang diperjuangkan oleh radikalisme agama ini adalah ingin merubah negara kesatuan Republik Indonesia berasaskan Pancasila, yaitu menjadi sebuah negara khilafah. Mungkin di negara-negara Timur Tengah sana khilafah itu cocok, tapi di negara kesatuan Republik Indonesia itu khilafah sangat tidak cocok. Seperti apa yang menjadi tema Harlah Gerakan Pemuda Ansor ke-84, yaitu Hubbul Wathon minal
iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Kenapa? Gerakan Pemuda Ansor menjadi begitu benteng utama di Nahdlatul Ulama di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena hubul watan minal iman adalah fatwa al-maghfurah al-marhum bahwa hasbullah. Kenapa bahwa hasbullah memfatwakan tersebut? Kita tahu sejarah lahirnya Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu tidak lepas dari brilliantnya, kecanggihannya, pinternya al-maghfurah al-marhum. Salah satu perumus BPUPKI adalah Al-Maghfurah Al-Marhum Mbah Wahid Hasyim Asy'ari. Beliau adalah orang tua Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Rumusan itu pun diperkuat ketika Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 84 di situ Bondo. Tuan Guru Bajang Bapak Haji Jainul Masdi, mudah-mudahan apa yang beliau berikan kepada kita semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan dalam masifnya eksklusivisme agama atau liberalisme agama yang mencoba mendekonstruksi atau profanisasi sebuah kekuatan agama menjadi agama yang sangat fanatisme. Seperti kita tahu, kelompok-kelompok ini yang selalu membid'ah-bid'ahkan, yang selalu mencela-cela apa yang menjadi tradisi Nahdlatul Ulama. Padahal kita sudah jelas kaidah usul fikihnya mengatakan al-muhafadzatu ala qadim sholih wal ahdi bil jadidi aslah. Oleh karenanya saya pesan kepada sahabat Jamroni, ini semangat sungguh luar biasa. Sampai Pak Kapolda yang jauh di sana sudah pensiun bisa hadir di hadapan kita semua. Ini sebuah prestasi buat kita semua. Dan sekali lagi saya atas nama pimpinan pusat Gerakan Ansor memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Yang kedua adalah penguatan dan pemberdayaan kader. Yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi. Dua kekuatan ini saya kira hari ini, detik ini sedang dilakukan oleh sahabat Jamroni, yaitu penguatan sekaligus pemberdayaan ekonomi di wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Barat. Ini adalah bentuk konkret Gerakan Pemuda Ansor. Aplaus buat sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor STB. Kayaknya kurang ini keras. Aplaus buat sahabat Jamroni. Ini ada sebuah prestasi dari klaster B menjadi klaster A. Ini prestasi yang sungguh luar biasa oleh sahabat Jamroni. Tentunya tanpa menghilangkan, menafikan senior-senior yang lainnya yang telah membangun Gerakan Pemuda Ansor di wilayah ini. Sudah sangat, saya kira sudah sangat pas sekali ini sahabat Ade, sahabat Jamroni, bagaimana untuk mengawasi, tidak hanya diawasi oleh agama, tapi langsung sahabat Jamroni membawa Pak Fili sebagai direktur penindakan. Ini jadi semua gampoktan nanti kalau sedih saya atas nama pimpinan Gerakan Pemuda Ansor memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menteri Pertanian lewat Pak Jamil. Mudah-mudahan Pak Jamil semakin indah namanya, jabatannya juga semakin moncer. Kepala Dinas, Pak Tajudin dan Kabinet dan seluruh yang hadir di sini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin mudah-mudahan penanaman jagung 100.000 hektar ini tidak hanya sebatas formalitas acara di sini, tapi akan terus menjadi sebuah kenyataan terjun ke lapangan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang besar ini Pak berdiri. Ini SF. Boleh ke sini. Silakan buat Pak Kabinda. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Kabinda Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya penyematan anggota kehormatan Ansor kepada Deputi Penindakan KPK Republik Indonesia. Selanjutnya penyematan anggota kehormatan Ansor Direktur Kementerian Republik Indonesia. Kepada Kapolda Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir, berikan tepuk tangan yang sangat meriah penyematan anggota kehormatan Ansor kepada Dinas Pertanian Nusa Tenggara Barat. Dan dilanjutkan dengan foto bersama undangan yang berbahagia. Sambutan selanjutnya oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus penyerahan bibit jagung secara simbolis. Dalam hal ini akan disampaikan oleh sahabat Insinyur Haji Ali Jamil MP PhD. Kepada beliau disilahkan. Kurang serentak ya. Saya pengen lebih serentak lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketinggalan di belakang. Boleh sekali lagi diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami teruskan bicaranya, kami harus menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, yang jauh-jauh hari sebenarnya Bapak Menteri berkeinginan, bermaksud, dan pasti sangat senang untuk menghadiri undangan Bapak Ketua Pengurus GP Ansor atau PBNU dari Jakarta, yang hari ini sesungguhnya karena tugas beliau tidak bisa menghadiri, dan kami keputusan untuk mewakili beliau adalah tadi malam sekitar hampir 12:30, karena memang kami sampaikan sejak kemarin kami sedang ada tugas di Nusa Tenggara Barat untuk mengurus kegiatan-kegiatan kita, termasuk yang diurus adalah jagung ini Bapak Ibu semua. Jadi oleh Pak Menteri disebutkan bahwa sudah tepat sementara karena saya tidak bisa hadir, diwakilkan kepada Direktur Serealia. Itu hanya tugas Bapak Ibu semua sementara ini ditugaskan sebagai Direktur Serealia di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang sehari-harinya mengurusi padi dan jagung. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri, terutama kepada Bapak Ketua Pengurus GP Ansor atau Ulama di NTB, dan khususnya kepada Bapak Tuan Guru, ayahanda kami Tuan Guru, saya mohon maaf namanya nanti salah, Akhiruddin Mansur MPDI. Tentunya sebagai ahli bait saya pikir di tempat yang berbahagia ini layak atau pantas Pak Menteri kami sampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran ini. Bapak Ibu para undangan dari pejabat mungkin Dinas Pertanian atau lingkup pejabat atau lingkup Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur dan seluruhnya, seluruh kabupaten kota dari NTB yang hadir pada kesempatan ini. Seterusnya satu sahabat saya harus sampaikan, saya harus kenalkan karena beliau ini menurut SK Bapak Menteri ditugaskan untuk mengurusi yang namanya UPSUS, upaya khusus peningkatan produksi atau swasembada padi, jagung, dan kedelai. Ini saya undang berdiri Bapak Dr. Muhammad Takdir. Silakan berdiri Pak. Jabatan beliau ini seharinya adalah Direktur P2HP, Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan. Ya, kalau Bapak besok panen jagung, beliau yang harus bertanggung jawab. Kalau ada catatan mengenai jagung ini besok seperti apa, beliau juga harus bertanggung jawab. Karena sehari-harinya ditugaskan Bapak Menteri untuk mengurusi seluruh kegiatan kita dari Kementerian Pertanian, terutama padi, jagung, dan kedelai, menjadi malapetaka besar bagi kita NKRI. Saya masih ingat pidatonya Pak Presiden pertama kita, Pak, kalau kita menyebut dekatnya Bung Karno, bangsa yang tidak bisa memenuhi pangannya sendiri itu adalah bangsa yang paling lemah, itu adalah bangsa yang akan mendapat malapetaka besar. Sehingga kami
saya putra petani. Bapak Ibu ada anggota para petani di sini, saya harus patuh. Jadi sehingga kalau Bapak Ibu meminta jagung, meminta bibit padi, meminta bibit yang lain pertanian, saya itu harus menaruh perhatian. Begitu Bapak Menteri Pertanian menandatangani MOU atau nota kesepahaman kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Bapak Pengurus Besar NU di Jakarta beberapa waktu lalu, maka tugas itu adalah bagian tugas kami sehari-hari. Saudara-saudara kami, sahabat kami, para mohon maaf santri atau kalau Pak istilah Pak Gubernur tadi ada Nadine dan Nadir yang hadir pada acara yang berbahagia pada hari ini. Sedikit kami sampaikan Bapak Ibu semua program ini bagaimana sejak kepemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan tentunya Pak Wapres adalah Pak JK dan Menteri Pertaniannya adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Amran Sulaiman, itu program yang pertama dibentuk adalah bagaimana mempertahankan swasembada padi, swasembada jagung. Kita sudah berswasembada dan yang paling membahagiakan, membanggakan, kita sudah mengekspor kedua komoditas ini selain komoditas lain. Tepuk tangan dulu untuk Indonesia, terutama mengenai jagung, karena ini adalah di saat harlahnya 84 GP Ansor disambilkan atau dilakukan launching gerakan pengembangan atau penanaman jagung 100.000 hektar. Ini adalah bagian dari kebanggaan. Pada saat Pak Menteri masuk itu kalau saya tidak salah Oktober atau November 2014, terus 15 kita masih ada impor jagung. Bapak Ibu semua saya sampaikan, kebutuhan jagung kita hampir setiap tahun itu rata-rata hampir 19 juta ton pipilan kering. 19 juta ton, hampir 18,7 juta ton per tahun. Pada saat 2015 atau pada saat 2016, pada saat 2015 kita masih impor. Pada saat 2016 itu impornya bisa diturunkan 60%. Pada saat 2017 impor itu sudah habis Bapak Ibu semua. Kita sudah mulai mengekspor jagung ke luar negeri, ke negara tetangga kita, termasuk dari NTB. Beberapa bulan yang lalu ya Pak Kadis, sudah diekspor jagung dari bumi NTB ini, Nusa Tenggara Barat ini. 300.000 ton pipilan kering sudah diekspor dari NTB. Artinya apa Bapak Ibu semua? Jagung ini adalah bukan tanaman yang tidak biasa bagi para petani kita. Ini tanaman yang biasa sudah ditanam. Tanaman yang sudah biasa ditanam di petani kita. Tinggal bagaimana mengakselerasi. Saya sampaikan Bapak Ibu semua, tamu undangan yang berbahagia, tahun 2017 program penanaman jagung atau program jagung di Indonesia ada 3 juta hektar 2017 yang lalu. 3 juta hektar programnya. Artinya pertanaman kita tahun 2017 ada hampir 7 juta hektar. 3 juta diantaranya adalah program yang dibantu pemerintah, maksudnya ada dibantu pemerintah, kalaupun hanya benih dan pupuk sebagian, pupuk Korea. Kalau tadi Pak Wakil Ketua menyebut, Wakil Ketua Umum menyebut, Pak Jamil besok harusnya tidak hanya itu. Insya Allah itu bisa kita programkan. Tinggal Bapak Menteri dan program-program bantuan lainnya tentunya apa yang ada di Kementerian Pertanian, saya yakin Bapak Menteri pasti meresponnya dengan baik. Innamal a'malu binniyat katanya. Maka tergantung niat kita seperti apa ini mau dilakukan. Kalau niatnya 100.000 hektar jagung untuk membahagiakan keluarganya, untuk berbudidaya dengan baik, ya insya Allah itu akan bisa berhasil dengan baik. Ada teman saya begini, sedikit Bapak Ibu semua, para petani terutama.
Jangan seperti teman saya yang, mohon maaf kalau ada penyakit M namanya, atau penyakit malas. Dia tanam jagung, ada benihnya, dia tanam. Lalu dia bilang, dia niatkan, ya Allah, ya Tuhan, saya tanam sekarang, 3 bulan lagi saya datang, tolong pelihara jagung saya, katanya. Kira-kira benar nggak itu Bapak Ibu semua? Ada yang begitu. Dikasih benihnya oleh pemerintah, dikasih pupuknya, oke, dia tanam, ya Allah, ya Tuhan, saya tanam sekarang benih jagung ini, 3,5 bulan atau 3 bulan lagi saya akan datang. Menurut saya itu jalan yang tidak baik dan tidak benar. Betul ya? Jangan dicontoh itu. Jangan dicontoh. Maksud saya, kita harus komunikasi dengan tanaman kita dengan baik. Kalau yang sudah punya anak, ya pasti berkomunikasi dengan anaknya, pasti berkomunikasi dengan keluarganya dengan baik. Tanaman juga begitu. Tanaman juga begitu. Kalau dia sudah tumbuh, kita lihat tiap hari, kita siram, kita pupuk dan lain sebagainya, itu baru bisa berhasil dengan baik, dapat 8 ton 10 ton. Apa yang kita maksud dalam pertumbuhan ini, apa yang kita lihatkan dalam pertumbuhan ini, untuk pengembangan, dan tentunya kami di hari lahirnya GP Ansor 84 ini, mari kita berdoa selalu supaya diberi keberkahan, diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, supaya maju terus, maju terus, maju terus. Dan jagung yang kita rencanakan itu berhasil dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya pikir itu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Tibalah saatnya kita saksikan bersama-sama tausiah kebangsaan Deputi Penindakan KPK Republik Indonesia kepada yang terhormat sahabat Irjen Pol Dr. Anus Firly MSI. Disilahkan. Tajamnya turunan, tingginya suatu pendakian yang kita alami, jalannya pasti berkelok. Kalau sekarang kan enak, kita kumpul Ansor 84 aman, tidak ada gangguan, tidak ada yang mempersoalkan tentang kesatuan dan persatuan bangsa kita. Tetapi ingat pada tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah, tepatnya pada tanggal 24 April 1934, di saat GP Ansor berdiri. Kalau sekarang kita kan enak, kita dengar langsung ayat suci Al-Quran, setelah itu lagu kebangsaan, tidak ada mengganggu, tenang, nyaman kita. Tapi kita kadang-kadang terlupakan bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu adalah jasa besar pahlawan bangsa kita, jasa besar pemuda-pemuda kita, baik itu pemuda-pemuda organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan tidak terlepas andil besar daripada GP Ansor. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, seiring dengan perjalanan GP Ansor yang memang ini adalah semangat perjuangannya tidak pernah berhenti, selalu mengikuti dinamika masyarakat, dinamika kenegaraan dan kebangsaan, dan buktikan hari ini GP Ansor mempelopori, yaitu penanaman jagung seluas 100.000 hektar. Tentu keputusan untuk menanam jagung 100.000 hektar itu kan bukan hanya seketika, tapi pasti ada pemikiran-pemikiran. Artinya GP Ansor wilayah NTB menangkap apa potensi daerah NTB.
Potensi daerah NTB itu ada 4. Pertama adalah tentang pertanian dan kelautan. Kita punya tanah yang luas. Dan rakyat kita banyak menanam padi, menanam jagung. Dan itu diambil kesempatan oleh GP Ansor. Hari ini kita launching penanaman jagung 100.000 hektar. Begitu Pak Menteri. Jadi kita tepuk tangan buat Pak Ansor ini. Kalau bicara tanam jagung, Pak, waktu saya Kapolda, saya nggak pernah membuat cerita panen raya yang adalah tanam raya. Nggak ada Pak gerakan di Indonesia ini yang nanam tanam raya, nggak ada. Yang ada yang panen raya. Yang nanam siapa, yang melihara siapa, yang pupuk siapa, tahu-tahu panen. Saya terima kasih Pak Ansor mengikuti apa yang pernah saya sampaikan. Coba sekali-sekali kita tanam, jangan hanya panen. Karena waktu itu saya melaksanakan nggak luas sih, cuma 210 hektar. Karena 2 hari saya di Dongku, Pak. Seluruh wilayah NTB kita tanam. Itu bagian kedua. Jadi perjalanan Ansor memang mengikuti dinamika kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Dia tidak pernah absen. Makanya kalau kita lihat sekarang pemuda-pemuda Ansor berada di mana-mana. Ada di partai, ada di KPU, ada di Bawaslu, ada di DPR, ada jadi gubernur. Semua saya terserah aja, saya sampai ke berbagi. Saya datang karena atas nama Firly, karena cinta dengan kegiatan ini. Saya tidak membawa misi KPK. Saya datang. Kenapa? Karena saya beli tiket sendiri. Nanti hotelnya saya bayar sendiri. Tidak dibayar oleh KPK karena itu kegiatan saya pribadi. Tapi saya hadir semangat karena kecintaan. Karena ada kepedulian. Dan ada juga karena kemanusiaan. Nah, terkait dengan itu, maka pada kesempatan siang hari ini izinkan saya ingin mengupas sedikit apa makna-makna itu yang saya sampaikan tadi. Yang pertama yang terkait dengan makna kecintaan. Nanti saya kaitkan situasi sekarang, Pak. Kalau kita merasa cinta ini, Pak, itu adalah satu bukan kata-kata, tapi itu adalah suatu pembuktian. Kita punya rasa kasih sayang kalau sudah cinta. Tuan Guru Tormudi datang siang-siang ke sini karena cinta dengan kita. Kalau enggak datang, nggak bisa hanya cukup mengucap I love you, saya cinta kamu, nggak bisa. Disuruh nunggu sebentar aja nggak mau, ngantar ke pasar nggak mau, gimana cintanya? Nemenin nonton atau jajan beli bakso nggak mau, bukan cinta. Cinta itu pembuktian. Dan kalau kita sudah cinta, kita bisa mengendalikan nafsu kita. Sekalipun dia musuh kita, karena kita punya kecintaan, kita menganggap bukan musuh orang yang memusuhi kita. Kalau kita sudah cinta, maka kita mampu mengendalikan diri kita. Kita tidak pernah terjerembab dalam suatu kebencian. Kita juga tidak pernah masuk dalam perangkap kemarahan karena kita kecintaan. Begitu juga, Pak, kalau kita peduli. Kepedulian itu kita merasa empati. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan kecintaan kepedulian ini. Seketika kita sudah cinta dan peduli, kita ikhlas melakukan apa saja. Kita ikhlas berbagi waktu, kita ikhlas berbagi materi. Kementerian Pertanian cinta dan peduli kepada rakyat NTB, maka beliau mengucurkan bantuan 1 hektar jagung dibantu 600.000. Bayangkan 600.000 kali 100.000, berapa miliar itu diberikan kepada rakyat NTB, kepada para petani di NTB. Itu modalnya karena kecintaan dan kepedulian. Karena modalnya apa? Kecintaan, kepedulian, dan kemanusiaan. Karena sesungguhnya kalau seandainya Polri tidak memiliki rasa 3 itu, 3 sifat itu, maka kita sama dengan binatang. Maka kita sama juga dengan kelompok-kelompok teroris. Mungkin rakyat akan bertanya, kok lama sekali ya menyelesaikannya? Memang harus lama, karena kita manusia.
Kita memanusiakan orang. 155 kelompok teroris, satu orang ada anak kecil. Itu kalau seandainya kita lakukan dengan cepat, misalnya penyerangan raid atau apapun, kita tentu hari ini tidak ada seperti ini. Akan dibuat cerita lain. Polisi kejam, polisi pembunuh, polisi tidak manusiawi, polisi tidak menjunjung hak asasi manusia. Itulah polisi. Bahkan polisi yang saat memberikan makan kepada teroris yang sudah ditangkap, yang menyerahkan diri di dalam mobil, disuapi oleh polisi. Itu pun dikritis, ada sebagian orang kritis. Kenapa nggak dibunuh aja dia? Enak sekali dia disuapin makannya. Kok baik sekali polisi. Berbuat baik aja dicurigai, Pak. Susah kita kan? Padahal ada satu konsep, Pak. Konsep namanya teroris itu, dia memang siap untuk mati. Tapi dia tidak berani untuk bunuh diri. Karena sesungguhnya dalam agama kita dosa bunuh diri itu. Sehingga dia boleh dibunuh orang lain supaya dikatakan meninggal dunia karena mati syahid. Sehingga bisa saja mereka pancing supaya kita nembak. Mereka pancing supaya kita menyerbu. Tapi ternyata polisi mengedepankan sifat yang dimiliki oleh kepolisian, kecintaan, kepedulian, dan kemanusiaan. Karena sesungguhnya Mahatma Gandhi pernah mengatakan, Pak, banyak orang kalau seandainya yang sudah bersifat jahat, dia akan katakan mata harus bayar mata, nyawa harus bayar nyawa. Tapi kita tidak menggunakan itu. Kenapa? Karena kalau mata dibayar mata, maka seluruh dunia akan menjadi buta. Ya, Mahatma Gandhi mengatakan, an eye for an eye sets up making the whole world blind. Itulah yang kita gunakan sekarang. Jadi, tapi mohon juga jangan ada kesan oh polisinya lambat, polisinya lembek. Jangan. Itulah sejatinya polisi. Dia harus memiliki rasa kepedulian, kecintaan, dan kemanusiaan. Kecintaan, kepedulian, kemanusiaan tidak hanya cukup untuk disebutkan atau diucapkan dengan kata-kata, tapi perlu pembuktian bahwa kita berbeda dengan para penjahat, kita berbeda dengan teroris, dan kita berbeda dengan sifat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun untuk GP Ansor yang ke-84. Semoga pengabdian rekan-rekan semua tetap berkobar, tetap bersemangat dalam rangka memajukan bangsa kita, mewujudkan tujuan asal kita sebagaimana yang dimasukkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diantaranya berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini buktinya. Mari kita sama-sama buktikan bahwa kita memiliki rasa kecintaan, kepedulian, kemanusiaan sesama kita. Akhir kata, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu fi amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Terima kasih kami ucapkan dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama